Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Taskia Khairunisa. Saya biasa dipanggil Taskia. Saya bersekolah di SDIT Geman Nurani. Hobi saya adalah membaca buku karena dapat menambah wawasan. Hari ini saya akan mengulas buku Cerita Rakyat Daerah Sulawesi Utara. Judulnya adalah Putri Lumimut. Cerita ini ditulis oleh Kak Nurul Komariah, yang dimana Kak Nurul ini juga berasal dari daerah Sulawesi. Wah, ilustrator buku ini adalah Studio Plankton. Nah, di cover buku ini ada gambar wanita yang sedang bermain bersama kupu-kupu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan. Jumlah halaman bukunya ada 53 halaman. Wah, banyak sekali ya. Tapi jangan khawatir. Buku ini memuat gambar yang sangat menarik dan cerita yang bikin rasanya menarik banget. Nah, jadi makin penasaran kan apa isi bukunya? Yuk dengerin. Konon di Jepang hiduplah seorang kaisar yang terkenal sangat kejam di seluruh negeri. Kaisar ini sangat menyukai pertunjukan, terutama seni tari-tarian. Panglima kerajaan telah memilih 10 orang penari terbaik untuk tampil di hadapan kaisar setiap kali ada pertunjukan. Pada suatu hari saat sedang menikmati pertunjukan, kaisar merasa ada sesuatu yang janggal. Jumlah penarinya tidak genap 10 orang. Ada satu penari yang tidak hadir. Wah, kenapa ya? Kaisar sangat marah mengetahui hal itu. Kaisar ingin menghukum penari tersebut dengan hukuman yang amat berat, yaitu hukuman mati. Setelah diselidiki, ternyata penari yang tidak hadir ini merupakan anak dari kaisar terdahulu. Namanya adalah Rumimoto. Rumimoto memiliki tampang yang sangat cantik. Sifatnya juga baik hati. Oleh sebab itu, hakim ingin meringankan hukuman Rumimoto. Akhirnya, setelah mempertimbangkan kembali, kaisar pun mengubah hukuman mati menjadi hukuman dihanyutkan ke laut seorang diri. Wah, bagaimana kelanjutannya ya? Tentu saja, orang tua Rumimoto sangat sedih mendengar keputusan kaisar tersebut. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Rumimoto pun memulai perjalanannya seorang diri di lautan lepas. Kadang-kadang ada ombak yang besar sekali menghantam perahu kecilnya. Kadang-kadang pula dia teringat dengan bayangan kedua orang tuanya yang sering membuatnya menangis. Namun, Rumimoto tetap tegar dan sering memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, akhirnya setelah berbulan-bulan terombang-ambing ke sana sini di laut, Rumimoto pun terdampar di suatu pantai. Pantai itu terlihat asing baginya, tapi pantai itu juga sangat indah. Pasir pantai itu berwarna putih seperti permadani. Rumimoto pun memulai hidup barunya di pulau itu. Awalnya hidup Rumimoto berjalan dengan baik-baik saja, namun suatu hari dia jatuh sakit. Lalu dia ditolong dengan seorang wanita parubaya bernama Karema. Karema menyembuhkan Rumimoto hingga sembuh. Akhirnya setelah sembuh, Rumimoto mengganti namanya menjadi Lumimut karena tidak ingin mengingat peristiwa pedih yang dialaminya. Singkat cerita, Karema memanggil anaknya Thor dan Lumimut untuk menghadap padanya. Lalu Karema memberikan masing-masing tongkat yang tidak sama panjangnya. Lalu mereka berdua disuruh mengelilingi Gunung Walur Maatus. Karema berpesan, jika dalam perjalanan mengelilingi gunung, mereka bertemu dengan orang yang memiliki tongkat yang tidak sama panjangnya dengan tongkat milik mereka, maka orang tersebut adalah jodoh bagi mereka. Dalam perjalanan mengelilingi Gunung Walur Maatus, Lumimut dan Thor tidak menemukan orang lain selain mereka berdua. Lumimut tahu bahwa dirinya akan dijodohkan dengan Thor. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung. Pernikahan dihadiri oleh Opo Sumendap, Opo Sumilang, dan Karema. Akhirnya Lumimut dan
dianugerahi 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Nah, orang-orang inilah penerus tanah Manandau atau tanah Lumimut dan Tor yang sekarang lebih dikenal sebagai tanah Manado. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Iya dong. Nah, cerita ini mengajarkan kita harus bersifat sabar dalam menghadapi kehidupan seperti Rumi Moto. Kita juga harus menolong siapa saja yang kesusahan seperti Karema. Nah, di kisah ini juga dijelaskan bagaimana asal-usul kota Manado. Jadi semakin tahu kan? Makanya cepat beli buku ini. Cari ya, jangan lupa dibaca bukunya. Soalnya ini bukunya itu seru banget. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.